Keutamaan puasa Arafah. Puasa Arafah atau 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang kuucapkan, begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku, adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan, segala pujian, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3585. Hadis riwayat Ahmad 210. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Keutamaan berkurban yang perlu kita ketahui. Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari Nar kecuali mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut, dan bulunya, dan pahala kurban yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Hari yang paling dicintai Allah untuk beramal soleh. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, begitu pula halnya dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, begitu pula halnya dibandingkan dengan jihad di jalan Allah. Selain seorang mujahid yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa, raga, dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu pun darinya, atau gugur sebagai syahid. Hadis riwayat Bukhari 969. Hadis riwayat Ahmad 1968, 3139, dan 3228. Hadis Tirmizi 757. Hadis riwayat Abu Daud 2438. Hadis riwayat Ibnu Majah 1727, dan lain-lain. Amalan bagi yang tidak mampu berkurban. Bertakbirlah 100 kali, bertahmidlah 100 kali, dan bertasbihlah 100 kali. Sesungguhnya pahala dari kalimat tersebut lebih baik dibandingkan mempersiapkan 100 ekor kuda untuk pilihan jihad di jalan Allah. Lebih baik dibandingkan dengan menyembelih 100 ekor unta lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dan lebih baik dibandingkan membebaskan 100 orang budak. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3810. Keutamaan beramal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berkurban pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Hal ini adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ketika Allah Ta'ala menebus putranya dengan sembelihan yang agung. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW berkurban dengan menyembelih 2 ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Hadis muttafaqun alaihi. Melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Setiap muslim hendaknya memahami hikmah disyariatkan hari raya ini. Hari ini adalah hari bersyukur dan beramal kebajikan. Maka janganlah dijadikan sebagai hari keangkuhan dan kesombongan. Janganlah dijadikan kesempatan bermaksiat dan bergelimang dalam kemungkaran seperti nyanyi-nyanyian, main judi, mabuk-mabukan, dan sejenisnya. Hal mana akan menyebabkan terhapusnya amal kebajikan yang dilakukan selama 10 hari. Dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amal ini adalah amal yang paling utama.
berdasarkan berbagai hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya, antara lain sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya, dan haji yang mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Banyak beramal soleh berupa ibadah sunat seperti sholat, sedekah, jihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipat gandakan pahalanya. Berpuasa selama hari-hari tersebut atau pada sebagainya, terutama pada hari Arafah, tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama dan yang dipilih Allah untuk dirinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah rahimahullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah, melebur dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya, bertakbir dan berzikir, dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Quran Surat Al-Hajj 28. Para ahli tafsir menafsirkan dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut. Taubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Maksiat adalah penyebab terjauhkan dan terusirnya hamba dari Allah, dan ketaatan adalah penyebab dekat dan cinta kasih Allah kepadanya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu manakala seorang hamba melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya. Hadis muttafaqun alaihi. Satu helai bulu kurban dibalas satu kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap satu helai rambut hewan kurban adalah satu kebaikan. Lalu sahabat bertanya, kalau bulu-bulunya? Beliau menjawab, setiap helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jangan sampai beli sepeda mahal mampu, tapi untuk beli hewan kurban nanti dulu. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad 14 dan 24 dan Ibnu Majah nomor 3123.